Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan malam Aladdin dan Jasmine sangatlah berbahaya. Mereka berdua seharusnya udah mati saat melakukan perjalanan malam menggunakan karpet ajaib itu. What? Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Salah satu film Disney klasik yang fansnya cukup kuat adalah Aladdin. Film yang dirilis pada tahun 92 ini sempat membuat remake-nya di tahun 2019 dan kalian notice gak sih? Ada satu sequence yang diubah. Ini sebenarnya adalah adegan yang sangat legendaris ya, karena ini adalah momen dimana lagu A Whole New World dimainkan oleh Jasmine dan Aladdin. Dalam film animasinya, Aladdin dan Jasmine terbang menggunakan karpet ajaib ke tempat-tempat yang jauh. Dari Agrabah, mereka terbang ke Mesir, ke Yunani, hingga ke Beijing, Cina. Tapi dalam film live actionnya, sequence A Whole New World ini diganti dengan perjalanan yang tidak sejauh itu. Dalam film live actionnya, mereka cuma keliling di wilayah Agrabah saja. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan karena kalau misalnya di live actionnya tetap Aladdin dan Jasmine itu keliling sampai sejauh itu, sampai ke Cina, sampai ke Yunani, kulit mereka akan lepas dari tubuhnya. Daging mereka akan tercabik-cabik. Tubuh mereka berdua juga mungkin sudah tidak berbentuk lagi. Aladdin versi live action mungkin akan berubah menjadi sajian berdarah jika Aladdin dan Jasmine tetap terbang ke belahan dunia itu. Nah, dalam film animasinya, Aladdin dan Jasmine pergi menjelajahi dunia hanya dalam satu malam. Mereka berangkat dari tanah kelahiran mereka yaitu Agrabah, kemudian pergi ke Kairo, Mesir, kemudian ke Athena, Yunani, kemudian ke Beijing, Cina, dan balik lagi ke Agrabah. Ini adalah perjalanan yang berbahaya sekaligus menyakitkan. Untuk menjelaskan hal ini diperlukan dua pertanyaan penting, yaitu seberapa tinggi mereka terbang dan seberapa cepat mereka terbang. Seberapa tinggi dan seberapa cepat, karena ini sangat mempengaruhi penerbangan mereka. Oke, kita bahas dulu yang paling mudah, yaitu seberapa tinggi mereka terbang. Dalam sequence A Whole New World dalam film Aladdin tahun 92, sudah sangat jelas bahwa mereka tuh terbang hingga menembus awan di malam hari. Kalau misalnya kita ngelihat ke bentuk awannya, dia berbentuk gulungan tebal gitu ya, dan bisa diidentifikasi sebagai awan cumulus atau mungkin cumulonimbus. Kalau awan cumulus itu biasanya berada di ketinggian 200 hingga 2000 meter dari atas permukaan tanah. Nah, kalau cumulonimbus ini adalah rajanya para awan. Ini bukan lagi awan putih yang lucu yang mirip kembang kol, melainkan awan badai raksasa yang sangat masif, gelap, dan menjulang vertikal secara ekstrim. Bahkan ketinggiannya tuh bisa mencapai 12.000 hingga 15.000 meter dari permukaan tanah. Di daerah sana, makhluk hidup akan kesulitan untuk mempertahankan hidupnya. Ya karena di sana pasti ada badai, turbulensi yang hebat, suhu dingin yang ekstrim, dan masih banyak lagi. Dan sejak kita melihat Aladdin dan Jasmine masih bisa membangun nuansa romantis di atas karpet, dan sejak kita melihat ada burung bangau putih yang ikut terbang bersama mereka, maka besar kemungkinan mereka terbang setara dengan awan cumulus. Atau ya, di ketinggian antara 1.500 hingga 2.000 meter. Kawanan burung air seperti bangau atau kuntul biasanya tuh terbang di ketinggian jelajah sekitar 600 hingga 1500 meter saat mereka melakukan perjalanan jarak jauh. Ini terlihat dalam filmnya. Ketinggian ini klop banget dengan letak dasar awan cumulus yang kita bahas tadi. Jadi mereka tuh terbang di sekitaran awan cumulus ya. Tapi Aladdin dan Jasmine jangan senang dulu karena terbang di area awan cumulus itu tidak lebih baik dari terbang di awan cumulonimbus. Meskipun dari jauh terlihat cantik, empuk, dan romantis, terbang di ketinggian awan cumulus yaitu sekitar 1000 hingga 2000 meter tanpa pelindung apapun, seperti yang dilakukan oleh Aladdin dan Jasmine, sebenarnya adalah tindakan yang sangat berbahaya dan mematikan. Hal pertama yang akan mereka rasakan adalah efek wind chill atau hempasan angin dingin yang ekstrim. Awan cumulus terbentuk karena adanya arus udara hangat yang bergerak naik, ditambah lagi dengan kecepatan karpet ajaib yang harus melintasi benua dalam jangka waktu yang singkat, mereka akan mengalami wind chill ini. Fenomena ini sangat berbahaya karena meski suhu asli udara di ketinggian 2000 meter berkisar antara 15 derajat hingga 20 derajat Celcius, hembusan angin kencang akibat kecepatan karpet akan membuat suhu yang dirasakan tubuh merosot hingga di bawah 0 derajat Celcius. Jasmine yang hanya memakai pakaian sutra tipis model crop top, dan Aladdin yang pakai baju lebih yang proporsi ya, tapi tetap aja mereka bakal kena hipotermia parah dalam hitungan menit. Jari-jari mereka akan mati rasa dan mereka tidak akan sanggup lagi berpegangan pada karpet. Artinya mereka bisa aja jatuh dari karpet dari ketinggian sedemikian tinggi itu. Hancurlah badan mereka kalau udah sampai ke permukaan. Belum lagi ngomongin soal turbulensi.
Bagi pesawat terbang, area ini menyebabkan guncangan atau turbulensi. Bagi Aladdin dan Jasmine, naik karpet datar tanpa sabuk pengaman atau dinding pelindung, turbulensi ini akan langsung mengempaskan mereka keluar dari karpet dan jatuh bebas ke bumi. Selain itu, tekanan udara dan oksigen yang menipis juga ikut mempengaruhi. Meskipun di ketinggian 1.500 hingga 2.000 meter, oksigen itu masih cukup untuk bernapas, kombinasi antara udara yang lebih tipis dengan embusan angin berkecepatan tinggi yang langsung menghantam muka akan membuat mereka sangat sulit untuk menarik nafas. Mereka akan merasa seperti tercekik oleh angin sepanjang perjalanan. Inilah sebabnya kenapa pesawat itu dibuat dengan desain pressurized cabin atau kabin bertekanan udara. Di ketinggian jelajah pesawat atau sekitar 10.000 meter ke atas, tekanan udara di luar sana sangatlah rendah. Molekul oksigen sangat renggang. Jika manusia berada di sana tanpa pelindung, mereka akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen di otak dan pingsan dalam waktu kurang dari 30 detik. Lagi-lagi, mereka akan jatuh ke bawah dan badannya hancur. Ternyata, perjalanan yang terlihat romantis dan penuh cinta menyimpan bahaya yang sangat besar bagi Aladdin dan Jasmine. Itu kalau patokannya seberapa tinggi. Kalau patokannya seberapa cepat, nah ini memberikan rasa sakit yang berbeda lagi. Untuk mengetahui seberapa cepat mereka pergi, kita perlu tahu dari mana mereka ini berasal. Baru nanti kalau udah ketahuan, kita kalkulasiin dengan tempat-tempat yang mereka kunjungi. Dalam film ini sendiri, kota kelahiran Jasmine dan Aladdin ini adalah sebuah kota bernama Agrabah. Sebagai informasi, Agrabah ini tuh nggak ada ya di dunia nyata. Tadinya kita mikir mungkin salah satu kota yang emang beneran ada gitu si Agrabah ini. Tapi ternyata nggak ada guys. Tapi kita masih bisa mengidentifikasi di mana Agrabah sebenarnya dari visualisasi filmnya terhadap tempat ini. Yang pertama, udah jelas ya bahwa Agrabah ini berada di tengah-tengah gurun pasir. Tapi nggak fully kekeringan ya karena di sana ada beberapa scene yang memperlihatkan adanya air, kemudian menuju ending. Aladdin juga sempat dibuang dari tebing dan ya ke air juga. Di sana banyak unta dan tentu saja di film ini sempat dimention soal kisah 1001 malam di openingnya. 1001 Malam atau yang lebih dikenal sebagai Arabian Nights dikenal sebagai kumpulan cerita-cerita yang tentu saja berasal dari negara-negara atau wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Tapi kalau misalnya kita melihat ke bentuk istananya, itu sebenarnya mirip Taj Mahal, ya nggak sih? Nah, banyak orang yang sempat berspekulasi bahwa mungkin Agrabah ini tuh berada di India. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa Taj Mahal itu kan berada di sebuah daerah bernama Agra. Namun, jika kalian melihat versi asli dari cerita Aladdin ini, kalian mungkin tercengang karena cerita Aladdin sebenarnya dari Cina. What? Oke, perlu diluruskan nih. Bukan ceritanya berasal dari Cina, tapi Aladdinnya yang dalam cerita itu berasal dari Cina. Paham ya? Jadi dalam versi aslinya Aladdin ini tuh diceritakan tinggal di Tiongkok, Cina. Di baris pertama naskah aslinya tertulis jelas bahwa Aladdin adalah seorang pemuda malas yang tinggal di salah satu kota di Cina bersama ibunya. Meskipun cerita aslinya menyebut latar tempatnya di Cina, tapi seluruh elemen budaya, nama karakter, dan hukum cerita di sana itu mengadopsi budaya Timur Tengah. Soalnya kalau misalnya kita lihat dalam filmnya, beberapa kali kita dengar ada salam, di sana juga ada sultan, bukan kaisar, dan yang lainnya. Para sejarawan berpendapat bahwa bagi para pendongeng Timur Tengah di abad kuno, Cina adalah simbol untuk tempat yang sangat jauh, asing, dan penuh keajaiban. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa Aladdin ini diceritakan berasal dari Cina, tapi aslinya mah tetap dari Timur Tengah. Nah ternyata, berdasarkan pernyataan dari co-directornya sendiri yaitu John Masker, film Aladdin ini sebenarnya memang bersetting di Baghdad, Irak. Cuma dari pihak Disney emang nggak mau nyebutin Baghdad, Irak di filmnya. Padahal kan yang lainnya tuh udah jelas ya disebutin. Ada Mesir, ada Yunani, ada Cina, ada Tiongkok gitu kan. Kenapa Baghdad ini malah nggak disebutin? Nah, ini bukan karena Disney males atau ada apa gitu ya sama Irak. Tapi ini karena ada sesuatu yang lebih kompleks. Ternyata, pada saat Disney mulai memproduksi film animasi Aladdin di awal tahun 90-an, situasi politik di Timur Tengah sedang memanas akibat terjadinya Perang Teluk atau Gulf War, di mana Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi Kuwait dan Amerika Serikat terlibat di dalamnya. Nah, John Masker menjelaskan, BTW kenapa ini Amerika ikut campur dari dulu ya ternyata dia. Nah, John Masker menjelaskan bahwa awalnya mereka tuh ingin memakai nama Baghdad seperti kisah klasiknya. Tuh Amerika dan Irak sedang berperang, Disney merasa tidak cocok jika film animasi anak-anak yang ceria dan romantis berlatar di ibu kota negara yang sedang berkonflik di dunia nyata. Kayak disturbing gitu. Ini kan soal cinta-cintaan gitu ya, soal menjadi diri sendiri jika ingin mencintai orang lain. Ternyata di lokasi aslinya malah lagi perang, sama Amerika lagi. Nah, makanya Disney memilih untuk mengganti nama Baghdad dengan Agrabah.
isinya mah Baghdad, tapi luarnya tuh Agrabah gitu guys. Nah, sebagai penguat bahwa Agrabah ini adalah Irak, film ini dibuka dengan seorang pedagang yang menawarkan barang-barangnya kepada penonton. Ini jelas menunjukkan bahwa pedagang itu adalah salah satu pedagang yang biasa melewati jalur sutra. Irak sendiri itu kan termasuk ke dalam negara yang terlewati jalur sutra itu. Nah, jalur sutra tuh kayak jalur perdagangan gitu guys. Dan yang paling mahal tuh pada saat itu kain sutra dari Tiongkok. Nah, dulu orang-orang kaya tuh rela menukar emas mereka dengan sutra. Nah, si Jasmine juga pakai sutra kan. Nah, Baghdad ini termasuk ke dalam jalur ini. Selain itu, ketika kita melihat ke bagian gua keajaiban atau The Cave of Wonders, ini bukti yang valid sih bahwa Aladdin itu adalah bersetting di Irak. Nah, ternyata di gua itu tuh ada patung Lamassu. Lamassu ini adalah makhluk mitologi dari peradaban Mesopotamia kuno yang wilayahnya di dunia modern sekarang itu tuh mencakup Irak. Jadi udah jelas banget kalau Agrabah ini adalah Irak. Oke, Aladdin dan Jasmine mereka berangkat dari Irak, kemudian ke Mesir, kemudian ke Yunani, kemudian ke Cina, dan terakhir balik lagi ke Irak. Dan itu dilakukan hanya dalam 1 malam saja. Bahkan matahari aja tuh belum terbit saat mereka kembali. Seberbahaya apa perjalanan ini? Mari kita breakdown bersama. Katakanlah mereka berangkat jam 7 malam dan pulang sebelum matahari terbit. Ya udah kayak sekitar jam 5 subuh lah ya. Nah, dari Irak ke Mesir itu jaraknya sekitar 1.300 km. Kemudian dari Mesir ke Yunani jaraknya sekitar 1.100 km. Lanjut dari Yunani ke Tiongkok, jaraknya sekitar 7.500 km. Dan pulangnya dari Tiongkok ke Irak, jaraknya sekitar 5.900 km. Total jarak perjalanan yang mereka tempuh hanya dalam 1 malam itu adalah 15.800 km. Sebagai perbandingan, keliling bumi itu jaraknya itu sekitar 40.075 km. Artinya, dalam waktu 1 malam saja, Aladdin dan Jasmine sudah menempuh hampir 40% keliling bumi. Bayangin coy, pakai karpet, cuma pakai crop top, di awan cumulus, dan mengelilingi hampir 40% bumi dalam 1 malam. Gila nggak sih Aladdin? Coba kita masukin hasil yang tadi ke rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi 15.800 km, dibagi waktunya sekitar 10 jam, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, itu kan 10 jam ya. Artinya 15.800 dibagi 10 adalah 1.580 km per jam. Kecepatan yang mereka tempuh adalah 1.580 km per jam. Kecepatan suara aja, kalau kita ngomong terus didengerin sama orang yang kita ajak ngomong, itu tuh kecepatannya 1.235 km per jam. Jadi mereka berdua melesat lebih cepat dari suara, coy. Artinya karpet ajaib ini melesat dengan kecepatan hipersonik, bahkan menembus supersonik. Ini adalah kecepatan yang biasanya hanya dimiliki oleh pesawat jet tempur seperti F-16 atau Sukhoi. Jet loh itu, pesawat jet. Dan kalau misalnya cuma pakai crop top, sumpah Aladdin ini berniat membunuh Jasmine sih. Karena ketika ada karpet bergerak melebihi kecepatan suara, karpet itu akan menghasilkan fenomena sonic boom atau ledakan suara yang menggelegar akibat menembus gelombang suara. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang cepat yang lewat di depan kita, itu kan biasanya ada suara kan, suaranya itu kenceng banget. Nah ini tuh bukan suara, tapi ledakan. Ledakan ini tuh terjadi tepat di bawah kaki mereka. Dan efeknya, gendang telinga mereka akan langsung pecah seketika. Menyebabkan pendarahan dalam dan hilangnya keseimbangan total. Gak ada tuh nyanyi A Whole New World karena pasti langsung bolot. Kedua, kulit mereka juga akan sobek. Duduk di atas karpet terbuka dengan kecepatan supersonik tanpa kaca pelindung akan membuat wajah dan tubuh mereka dihantam angin bertekanan luar biasa tinggi. Boro-boro buat napas ya. Tekanan angin sekecang itu akan merobek pakaian sutra Jasmine, membuat pasokan oksigen ke paru-paru tertutup total dan bisa mengoyak jaringan lunak di wajah seperti kelopak mata dan bibir. Bayangin deh, kulit wajah akan terkoyak dan sisanya cuma daging dan tulang belulang saja. Di sana tidak akan ada lagi a new fantastic point of view. Orang yang ngelihatnya aja tuh langsung kesakitan dan buta. A new fantastic point of view. Bener gak sih? Bener kan? Makanya balik lagi ke yang tadi. Di versi live actionnya, Aladdin dan Jasmine kan kayak cuma main di sekitaran Baghdad aja kan. Soalnya kalau mereka sampai ke Mesir, ke Cina, ke Yunani, mereka tuh gak akan selamat. Yang kita lihat mungkin bukan Aladdin dan Jasmine, tapi para korban dari Leatherface yang udah dikulitin wajahnya. Perumpamannya kayak gitu guys. Tapi guys, menurut kita, ingat loh ya, ini cuma pendapat. Menurut kita, perjalanan Aladdin dan Jasmine ini emang gak bisa dibumbui dengan hukum fisika. Karena sejak awal kan cerita ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis.
kita sebenarnya curiga ya bahwa jangan-jangan perjalanan Aladdin dan Jasmine ini terinspirasi dari kisah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Dalam sejarah sastra, kitab 1001 Malam atau Arabian Nights ini ditulis di masa keemasan Islam. Jadi para pendongeng zaman dulu kemungkinan besar terinspirasi dari kisah perjalanan yang lekat dengan budaya mereka. Apa? Islam. Sampai kapanpun perjalanan Isra Mi'raj yang melewati beberapa negara hingga menembus langit dan kembali lagi ke bumi hanya dalam satu malam, itu tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh fisika atau sains. Gak akan pernah bisa karena logikanya tuh udah beda. Dimensinya tuh udah beda. Ibaratnya kalau misalnya kita adalah benda 2 dimensi, kita tuh misalnya kayak cuma bentuk kertas, hanya tahu titik sama garis aja, kita nggak bakalan paham soal kubus atau balok yang emang punya ruang atau 3 dimensi. Begitupun dengan Isra Mi'raj. Kita hidup di dunia 3 dimensi. Mungkin di sana ada dimensi yang jauh lebih tinggi yang emang logika kita tuh nggak bakalan nyampe. Di dimensi yang paling tinggi mungkin jarak dan waktu itu tuh cuma ruang-ruang aja. Kayak inget gak sih di film Interstellar, itu tuh kayak gitu mungkin. Yang apa sih yang waktu Cooper tuh terjebak di Tesseract. Nah, bagaimana jika sebenarnya perjalanan Aladdin dan Jasmine ini terinspirasi dari Isra Mi'raj ini? Budayanya sama, budaya dari Timur Tengah, terus ada keislaman juga. Ditulis pas masa kejayaan Islam. Bedanya ya, kalau di Isra Mi'raj kan pakai buruk, sementara di versi filmnya itu diadaptasi menjadi fiksi pop berbentuk karpet terbang. Bedanya lagi kalau yang satu perjalanan spiritual, yang satu lagi perjalanan romansa. Gimana, kalian kepikiran sampai sana nggak? Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part Aladdin. Ini pertama kalinya kita bahas Aladdin, iya nggak sih? Semoga kalian suka ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan channel follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.